Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan One News Channel. Di video ini saya mau membahas tentang cara penggunaan TDS meter dan fungsi dari TDS meter. Alat ini adalah alat untuk mengukur kandungan atau tingkat nutrisi dalam suatu larutan yang biasanya digunakan dalam bidang pertanian ya, terutama dalam budidaya hidroponik. Mereka sering menggunakan TDS meter ini untuk mengukur kandungan dari larutan yang akan diberikan sebagai nutrisi untuk tanaman. Dan di video ini saya akan membandingkan beberapa pupuk organik cair buatan sendiri. Jadi setidaknya kita tahu berapa kadar ppm yang terdapat dalam kandungan larutan atau pupuk organik cair yang kita buat. Sudah tepatkah penggunaannya untuk tanaman kita, atau setidaknya kita bisa melihat nutrisi, atau setidaknya kita bisa mengetahui kebutuhan dari tanaman kita karena kita mengetahui jumlah ppm yang terdapat dalam larutan yang kita buat itu. Baiklah, langsung saja. Ini adalah TDS meter yang merupakan alat pengukur nutrisi dalam larutan yang akan kita berikan pada tanaman kita. Satuan dari TDS meter ini adalah ppm. Mungkin kalian sudah ada yang tahu apa itu ppm, dan jika ada yang belum tahu, ppm itu adalah artinya atau singkatannya part per million atau bagian per 1 juta. Merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan jumlah kontaminan atau konsentrasi yang terdapat dalam suatu zat. Teknik ini biasanya digunakan dalam budidaya hidroponik untuk mengukur kadar larutan nutrisi agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Maksudnya kita bisa menyesuaikan kebutuhan tanaman dari fase vegetatif hingga generatif, karena kebutuhan tiap tanaman tuh beda-beda ya. Terkadang juga tergantung dari besar kecilnya tanaman, dan juga tergantung dari fase pertumbuhan tanaman itu. Bentuknya seperti ini alat pengukur nutrisinya. Ada tombol on off seperti ini. Ini untuk menyalakan. Nah, seperti ini. Ngeblur ya. Tapi ya, ini 00. Kalau yang saya punya ini TDS-nya 3 digit. Jadi kalau misalkan angkanya lebih dari 3 digit, di belakang sini ada X-nya, kelipatan 10. Sedangkan ada juga TDS meter yang memiliki 4 digit. Bedanya hanya itu saja sih. Dari penggunaan digit ini 3 digit hingga 4 digit. Dan harganya juga beda, yang 4 digit kayaknya lebih mahal. Tapi fungsinya sama saja. Dan ini tombol kedua di atas ini pengukuran untuk temperatur. Dan yang atas ini untuk menahan ketika kita memasukkan larutan, kemudian kita tahan. Nanti akan angkanya nanti akan tertahan di sini, jadi kita bisa melihat dengan jelas. Oke, langsung saja. Kali ini saya mau mengukur tentang larutan pupuk organik cair saya yang sudah saya buat beberapa waktu lalu, dan saya memiliki beberapa larutan atau pupuk organik cair seperti ini. Di sini saya ada larutan ekoenzim. Di sini ada pupuk organik cair dari fermentasi durian. Dan di sini ada pupuk organik cair ACB, itu maksudnya air cucian beras ya. Air cucian beras yang saya berikan tambahan tauge atau kecambah. Dan ini pupuk organik cair air cucian beras yang saya tambah dengan nasi basi. Dan ini pupuk organik cair air cucian beras saja tanpa fermentasi. Ini baru saja dibuat oleh istri saya tadi. Dan ini adalah air hujan. Sedangkan ini air baku atau air sumur. Jadi saya akan mengukur tiap-tiap larutan ini apakah perbedaannya ketara atau bagaimana. Langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama
saya akan mencoba untuk mengukur kandungan ppm dari air baku atau air sumur. Saya akan mencoba mengukur dengan TDS meter ini. Saya akan hidupkan dulu. Ini sudah hidup ya. Sebentar. Ini air baku, langsung saja dimasukkan seperti ini. Nah, kemudian ini mulai jalan. Bentar, saya akan pencet tombol hold-nya. Nah, sudah. Kalau sudah pencet tombol hold, kita akan bisa melihat jumlah dari, ternyata 98 ppm. Air baku memiliki kandungan ppm 98 ppm. Oke. Oke, saya singkirkan dulu. Dan di sini saya sudah membuatkan tabel seperti ini. Jadi saya akan menulis di sini air baku 98 ppm. Jadi nanti kita bisa membandingkan larutan satu dengan larutan yang lain. 98 ppm. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan air hujan ya. Oke, selanjutnya adalah air hujan. Di sini masih ada air hujan, maksudnya hujan sesekali itu turun, jadi saya memanfaatkan airnya atau menampung airnya untuk keperluan pembuatan pupuk kompos juga. Maksud saya pupuk organik cair. Saya akan memulainya, dan untuk mengenolkan atau menetralkan dari TDS meter yang sudah kita gunakan tadi, kita tinggal mematikan saja, kemudian hidupkan lagi. Nanti dia akan 0. Langsung saja kita mulai. Ini 0. Saya akan mencoba tes air hujan 21. Ini ternyata 21 ppm. Rendah sekali ya air hujan itu. Ya. Nggak kelihatan ya, ngeblur. Tapi di sini tertulis 21 021. Agak ngeblur. Baik, saya akan mencatatnya. Untuk mengenalkannya langsung matikan saja. 21 ppm. Air hujan 21 ppm. Oke. Oke, selanjutnya air baku 98 ppm, air hujan 21 ppm. Kemudian saya akan mencoba pupuk organik cair, air cucian beras. Dan air cucian beras ini fresh, baru saja dibuat oleh istri saya. Saya akan langsung saja mengukurnya menggunakan TDS meter. Saya akan hidupkan dulu. Oke, sudah hidup 000. Masukkan saja ke sini. Dan kita lihat nilai ppm-nya berapa. 280. Bentar, saya mulai lagi. Tadi kepencet temperatur 282. Nah, 282. Kelihatan tidak nih? 282 ya. Oke, kita matikan. Saya akan mencatatnya dan mencucinya. Caranya agar tidak ada larutan yang tersisa menempel di sini setelah kita menggunakan satu larutan ke larutan yang lain, kita cukup mencucinya dengan air bersih seperti ini saja. Celupkan saja. Kemudian kita mulai lagi. Ini yang sudah selesai kita
simpan saja situ, kita tulis 282 ppm. Air cucian beras 282 ppm ya. Oke, next. Kemudian kita gunakan pupuk organik cair cucian beras plus nasi basi. Ini pupuk organik cair air cucian beras plus nasi basi. Kita akan hitung berapa nilai ppm-nya. Air cucian beras nasi basi ini sudah saya fermentasi lebih dari 2 minggu ya, jadi sudah aman untuk digunakan ke tanaman. Temperatur kepencet, maaf, saya akan mulai lagi. Oke, pupuk organik cair nasi basi di sini tertera nilai 286 ya, 286, tapi di belakangnya ada X, ada X1, berarti dikalikan 10. X10 ini berarti dikalikan 10, jadi 286 dikalikan 10 menjadi 2860 ppm. Oke, kita matikan saja dulu. 2860 ppm. 286. Oke. 280 ppm. Wah, lumayan tinggi ya, hingga 2860 ppm. Oke, lanjut ke larutan selanjutnya. Ini sudah saya matikan, saya cuci sedikit. Masuk ke pupuk organik cair air cucian beras yang saya tambah dengan tauge. Oke, ini juga hasil fermentasi sudah beberapa minggu yang lalu. Oke, 000, saya langsung masukkan. Kita hitung ppm-nya. Wow, air cucian beras 586 X 10, 580 575 X 10. Ini tinggi sekali kandungannya. Mana nih? Nggak kelihatan. 575 kali 10, 5750 ppm. 5750 ppm. 5750 ppm. Wow, tinggi banget. 5750 ppm. Ini tertinggi sementara ini. Di atasnya air cucian beras dengan nasi basi 2860 ppm. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, jangan bertele-tele, saya sudah mencuci. Sekarang pupuk organik cair durian. Pupuk organik cair durian ini juga ada di video saya sebelumnya, yang saya sudah fermentasi selama 1 bulan lebih. Kita akan mulai. Berapakah tingkatan ppm-nya? Oh, ini lumayan ini. Oh, malah kepencet temperatur, maaf. Saya akan mulai lagi. Hidupkan. Tombolnya sudah agak saling menyentuh ini dalamnya. Oke. 227. Alah, maaf, kepencet temperatur lagi. Ini langsung saja lah tanpa pencet hold ya. Di sini tertera 231 kali 10, berarti 2310 ppm. 2310 ppm. Oke. 2310 ppm.
Saya akan tulis POC durian 2310 ppm. Dan terakhir, ini adalah ekoenzim yang di video saya juga saya pernah membuat videonya. Waktu itu ekoenzim campuran dari kulit durian, ada kulit jeruk, ada juga kulit pisang. Saya fermentasi hampir 3 bulan. Ini sebenarnya kurang seminggu lagi genap 3 bulan, tapi tidak apa-apa lah, kita langsung saja cek nilai ppm dari ekoenzim ini. Des, berapa ekoenzimnya? Ekoenzim 300 kali 10. Mana nih ya, 300 kali 10, 3000 ppm. Luar biasa. Ekoenzim 3000 ppm. Saya akan catat dulu, 3000 ppm. Nah, sekarang kita bisa mengurutkan hasil dari pengukuran menggunakan TDS meter. Kita bisa mendapatkan hasilnya seperti ini. Air baku 98 ppm. Ini netral sekali ya. Sedangkan air hujan 21 ppm. Saya agak gimana ya, terkejut sih. Air hujan itu yang digadang-gadang sebagai salah satu pengencer larutan fermentasi yang baik selain air kelapa, ternyata memiliki kandungan 21 ppm ya. Sedangkan ini pupuk organik cair 200 pupuk organik cair air cucian beras murni tanpa fermentasi ini ya, 282 ppm. Kalau nilai ppm segini sih saya rasa bisa lah langsung diberikan atau diaplikasikan ke tanaman, masih aman ini. Sedangkan yang ini pupuk organik cair air cucian beras plus nasi basi, itu nilainya 2860 ppm. Kalau di dunia hidroponik tingkat ppm kok lebih dari 1000, 2850. Ini sudah masuk ke fase, maksudnya sudah diperuntukkan untuk masa tanaman fase generatif ya, atau pembuahan. Dan ini untuk pupuk organik cair air cucian beras yang saya berikan tambahan tauge, ternyata ppm-nya yang paling tinggi di antara yang lain, 5760 ppm. Luar biasa. Luar biasa Mas Bro. Ini jelas keren ini. Tingkatnya hampir menyamai jadam air apa itu. Saya pernah lihat di YouTube. Ternyata kandungan jadam mikroorganisme yang pembuatan pupuk cair itu dia tembus 5000 ppm ya. Dan ini saya menggunakan pupuk organik cair air cucian beras yang saya berikan tambahan tauge, yang saya fermentasi lebih dari 3 minggu yang jelas, itu tembus 5750 ppm. Dan untuk pupuk organik durian yang saya fermentasi 1 bulan, itu ternyata memiliki nilai 2310 ppm. Dan untuk ekoenzim ini juga luar biasa. Ekoenzim yang umurnya belum genap ekoenzim ini umurnya belum genap 3 bulan ya. Belum genap 3 bulan, itu hitungannya 2 bulan lebih. Hanya saja kalau saya lihat dari tanggalnya, ini pembuatan ekoenzim saya ini mulai tanggal 15 Januari, yang seharusnya panen tuh 3 bulan tuh berarti 15 bulan 4. Sedangkan hari ini tanggal 19 Maret, jadi masih lumayan lama, tapi sudah memiliki nilai ppm 3000 ppm. Memang benar kalau ekoenzim itu juga digadang-gadang sebagai larutan terbaik serbaguna
untuk tanaman, untuk kehidupan sehari-hari sebagai cucian pembersih lantai, dan juga bisa diaplikasikan di tempat-tempat lain. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari pengukuran ppm larutan yang kita buat ini, saya menggunakan menggunakan wadah atau tempat dari air mineral ya, gelas air mineral yang ukurannya sekitar 220 mili kalau penuh full. Sedangkan ini saya kurangi, jadi saya perkirakan per 200 mili itu ppm nya seperti itu. Jadi untuk pengaplikasian kita bisa memberikan tambahan air sesuai dengan kadar atau tingkat ppm yang ada di yang sudah kita ukur tadi ya, yang sudah kita ukur seperti ini. Jadi kita setidaknya tahu kandungan nutrisi atau ppm yang terdapat dalam larutan ini. Kita bisa mengaplikasikan ke tanaman dengan cara menambahkan air baku atau air sumur sesuai dengan kebutuhan atau fase tanaman. Itulah keuntungannya kita memiliki TDS meter atau alat untuk mengukur tingkat kadar nutrisi tanaman itu. Enaknya seperti itu. Jadi jika kalian berminat untuk mendapatkannya, ya sebenarnya sih nggak penting ya punya alat ini untuk dalam bidang pertanian. Apalagi kalau tingkat kita menanam itu hanya sekedar skala kebun depan rumah atau skala rumah tangga atau skala halaman rumah. Jadi istilahnya kita jadi tahu kebutuhan nutrisi tanaman kita di masa vegetatif, di masa generatif, berapa yang akan kita berikan ke tanaman kita agar tidak overdosis dan mencegah dari overdosis pemberian nutrisi yang kita berikan. Itulah enaknya kita memiliki alat ini. Jadi saya kira cukup sekian. Intinya fungsi dari penghitungan ppm ini kita jadi bisa mengira-ngira berapa pupuk yang perlu kita berikan ke tanaman kita. Setidaknya ada pandangan angka untuk menghindari overdosis dan menghindari rusaknya tanaman, bahkan mencegah rusaknya atau matinya tanaman karena overdosis dari pemberian pupuk. Tentu saja pupuk organik seperti ini juga pemberiannya tidak harus setiap hari ya, karena tanaman juga membutuhkan waktu untuk memproses atau istilahnya tuh metabolisme dalam pertumbuhan, dalam kalau istilah tubuh kita tuh metabolisme untuk mencerna makanan, sedangkan mereka juga sama. Tanaman juga membutuhkan waktu untuk memproses atau mencerna nutrisi-nutrisi atau zat-zat yang terkandung di dalam tanah atau pupuk yang kita berikan. Jadi setidaknya berikanlah pupuk tuh minimal 5 hari sekali, atau paling amannya ya 1 minggu sekali. Itu sudah cukup untuk pemberian pupuk organik ataupun pemberian pupuk kimia. Oke, saya rasa cukup sekian, semoga bermanfaat. Itulah bukan uji lab sih sebenarnya, uji iseng-iseng saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ini adalah hasil dari fermentasi air durian. Bijinya, kulitnya, buahnya saya masukkan semua, dan di sini ada jamur putih. Jamurnya bagus sekali. Semoga ini jamur bagus ya, karena tidak ada jamur hitam yang terlihat di sini karena kebanyakan jamur putih, dan katanya jamur hitam itu membawa patogen. Ini juga ekoenzim. Ekoenzim yang sudah saya buat 2 bulan lebih, tapi belum sampai umur 3 bulan. Yang kandungannya tadi kita tes mencapai nilai 3000 ppm. Luar biasa. Ini adalah fermentasi air cucian beras.
fermentasi air sucian beras plus tauge. Dan ini adalah pupuk organik cair air sucian beras plus nasi basi. Jadi tidak ada salahnya kita tanam-tanam. Sampai jumpa.